Kalau dia diuji oleh Allah, ada orang yang mengganggunya, menggunjingnya, utang tidak bayar, mengambil hartanya, mencuri dan segala macam. Dengan adanya iman kepada hari kiamat membuat dia tenang. Oh, saya juga toh akan terima balasannya nanti di akhirat sana. Saya pasti akan mengambil hak saya, kalau di dunia dia tidak berikan kepada saya, di akhirat saya akan ambil. Beriman ini semua akan sangat membantu seseorang untuk tenang selama hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini ada umur, waktu di mana kita bisa melanjutkan estafet kehidupan kita sehingga kita bisa menambah amal-amal saleh yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, di mana kita sudah sama-sama tahu bahwasanya tujuan kita adalah di muka bumi ini lahir dan mendapatkan semua fasilitas ini, oksigen, air, dan apapun yang ada di eksternal tubuh kita dan internal tubuh kita, semua fasilitas panca indera dan yang melengkapkan itu, semuanya itu memang digunakan hanya satu, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, kekal selamanya dalam kitabullah, Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan, lahirkan di muka bumi ini jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk puasa, untuk bakti sama orang tua, untuk hadir dalam majelis ilmu, untuk haji dan umrah, untuk jihad, berzikir, berdoa, membaca Quran dan seterusnya sebagaimana ibadah yang sudah kita tahu. Sementara makanan, minuman, pakaian, kumpul bersama teman-teman, ini semuanya adalah pernak-pernik kehidupan. Jangan sampai karena pernak-pernik kehidupan lalu tujuan utama kita diciptakan kita lalaikan. Hari ini Allah masih memberi lagi kita umur dan tentu akan ada batas waktunya yang biasa kita kenal dengan ajal, di mana setiap orang di antara kita sesehat apapun badannya, sesempurna apapun makanan yang dia konsumsi, makanan sehat misalnya, sehebat apapun dia menjaga olahraganya, hidup di lingkungan yang udaranya asri, tetap saja dia akan wafat di saat ajal datang. Jadi ini semua akan berakhir dan kita akan semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kekalkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, wa ilaihin nusyur wa ilaihil masir. Kepadanya lah kalian akan dikembalikan, dibangkitkan. Dan siapapun yang memahami masalah ini, dia akan tahu akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat dan akan diberikan balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan perbuatan buruk atau dosa, sekecil apapun, akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Maka seorang mukmin harus faham, bila dia masih diberikan kesempatan umur, dia akan maksimalkan. Kalau di masa lalu kita sudah penuh dengan amal saleh, wajib ataupun sunnah, maka hari ini kita tambah secara kuantitas dan kualitasnya. Bagi ibadah yang boleh ditambah secara kuantitas, misalnya ibadah-ibadah sunnah. Kemudian juga kalau kita berbuat amal-amal dosa di masa lalu, hari ini kesempatan kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lepas dari hukuman. Maka ini adalah hari emas kita, di mana kita harus betul-betul memaksimalkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan insya Allah kita duduk di salah satu rumah Allah ini, dulu dalam majelis ilmu, baru saja mengerjakan sholat duhur berjamaah. Semua itu adalah salah satu dari tujuan utama kita diciptakan dan semoga Allah ikhlaskan niat dan menambah dan menjadikan sebagai tambahan amal soleh kita. Dan semoga saja seluruh amal-amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan, sunnah ataupun wajib, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diberikan pahala yang sempurna. Dan semoga tidak tersisa satupun dari dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah maafkan, bahkan diganti menjadi pahala dengan izinnya. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas kita hormati, dipuji, dijadikan sebagai idola, penutup para nabi dan rasul, tidak ada lagi utusan sesudahnya. Dan Allah memerintahkan secara langsung untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Ciplaklah hidupnya, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, berumah tangga, berbisnis, berpolitik, atau apa saja.
dari dini kehidupan ini, jadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan, idola, ya, yang akhirnya buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita pun akan sukses sebagaimana suksesnya manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepada beliau dijadikan ibadah kepada Allah, yang berarti juga akan memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Maka sangat wajar setelah memuji Allah atas nikmat Islam dan iman dan amal-amal saleh, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan berdabu kita seperti biasa, sebulan sekali bahasan tentang 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dari judul ini saja yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, kita sudah sering ingatkan dan akan kami sering atau ulang-ulangi ingatkan lagi setiap kali kita mulai. 80 langkah cerdas, ya, artinya pilihan yang terbaik dari sekian banyak langkah-langkah untuk selamat dari api neraka. Dan dari judul ini juga kita fahami adanya salah satu rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat, satu paket dari kematian, prosesi menghadapi atau melalui alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan timbangan amal, dan ada surga dan neraka. Dan ini bagian daripada rukun iman kita. Jadi seorang mukmin memang harus meyakini adanya surga dan neraka, dan harus kita fahami bahwasanya surga dan neraka sudah ada jauh sebelum penciptaan manusia. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, surga sudah ada. Dan memang sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat, surga dan neraka berinteraksi dengan kita walaupun kita tidak melihatnya secara kasat mata. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapapun yang memohon surga dalam satu hari 3 kali, riwayat lain 7 kali, maka surga langsung meresponnya. Seraya mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon agar masuk ke dalamku, masukkanlah ia ke dalamku. Dan tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, dalam riwayat lain 7 kali dalam sehari, kecuali neraka akan berkata, ya Allah, hambamu fulan telah berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia dariku. Begitu juga kita tahu sabda Nabi SAW pada saat melihat ada seorang sahabat yang wafat mati syahid. Baru saja syahadat di perang Khaybar, orang Arab Badui, belum sempat sholat, dia ikut berperang lalu dia mati syahid. Lalu Nabi SAW mengatakan pada saat lihat jenazahnya, mengatakan maha suci Allah yang benar dengan janjinya, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Baru syahadat, ikut berperang, mati syahid. Maka ini adalah ahli surga. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah surga itu lebih dekat kepada seseorang antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Artinya dia tinggal lakukan apa yang kita lakukan yang sudah tahu perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, baca Quran, zikir, banyak sekali di ibadah-ibadah. Meninggal masuk surga. Tidak ada keraguan dalam masalah itu rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Zina, riba, ganggu orang, gunjing, fitnah, mencuri, membunuh, mati masuk neraka, selesai. Seperti itulah kurang lebih simpelnya imannya orang-orang beriman. Orang yang beriman tentang hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka ini akan membuat hidupnya tenang. Kalau dia diberikan nikmat, dia akan terus berbagi dari rezeki yang Allah berikan kepada dia agar dia bisa menambah derajatnya di surga dengan sedekah dan zakat misalnya. Kalau dia diuji oleh Allah, ada orang yang mengganggunya, menggunjingnya, utang tidak bayar, mengambil hartanya, mencuri dan segala macam. Dengan adanya iman kepada hari kiamat membuat dia tenang. Oh, saya juga toh akan terima balasannya nanti di akhirat sana. Saya pasti akan mengambil hak saya, kalau di dunia dia tidak berikan kepada saya, di akhirat saya akan ambil. Beriman ini semua akan sangat membantu seseorang untuk tenang selama hidup di dunia. Begitu juga dalam riwayat yang lain tentang adanya surga dan neraka, kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki demam, karena demam adalah tiupan panasnya api neraka, tapi dinginkanlah dengan air. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sungguhnya neraka mengeluh karena sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka Allah pun mengizinkannya bernafas tahun 2 kali, itu yang kalian dapatkan cuaca yang sangat panas dan cuaca yang sangat dingin. Jadi memang surga neraka itu sudah ada. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan kita masa bodoh dengan masalah ini. Harus setiap orang di antara kita berhati-hati sekali, karena langkahnya ke surga jelas, langkahnya ke neraka jelas. Jadi harus hati-hati sekali. Penentu kita ke surga neraka adalah kita sendiri. Seseorang yang berakal tentu dia akan menuju ke surga dan menjauhi neraka. Terlebih lagi, semua perbuatan yang disuruh agar kita bisa masuk dalam surga baik-baik.
jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbagi, memaafkan, semua baik-baik. Di mata manusia pun disukai, kita pun mudah mengerjakan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya besar akan dibalas surga. Semua yang dilarang, yang akhirnya bisa kalau orang langgar masuk neraka, menggunjing, memfitnah, membunuh, memukul dan segala macam, itu buruk. Di mata manusia buruk, orang kalau kerjakan juga jadi nggak nyaman, dia pun akan rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap pelanggar, pembangkang dan akan masuk neraka. Nah, buku ini menyeringkaskan kepada kita poin demi poin bagaimana seseorang itu bisa selamat dari neraka, otomatis berarti masuk ke dalam surga. Bagi yang berminat lebih jauh mempelajari tentang surga neraka, sudah kami bedah, ada di Khalid Basarama Official di YouTube kami. Tinggal klik logonya, di bawahnya itu ada playlist, diklik playlistnya lalu kemudian bisa melihat, cari buku, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka. Kurang lebih ada 30 bab, di dalamnya kita bahas tentang surga, dari pintu gerbangnya sampai fasilitas terbaik di surga. Dan juga ada 33 bab membahas tentang masalah neraka. Namun di sini kita sedang membahas di buku ini cara cerdas, bagaimana kita bisa selamat dari neraka tersebut. Yang memang secara fakta dan data itu memang ada. Dan akan diberikan atau diancamkan kepada para pembangkang. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin ke-34 dari 80 langkah, yaitu siapa yang menginginkan bagian surga terbaik maka hendaklah ia senantiasa bersama jamaah. Ini sudah kita jelaskan pertemuan ini atau bahasan ini panjang lebar itu ya. Sekarang kita akan bahas cara lengkap cerdas yang ke-35, masalah ridho terhadap qadha Allah. Nah ini kita sedang bicara tentang rukun iman kita yang ke-6. Beriman kepada qadha dan qadar. Ada banyak poin penting yang harus kita fahami dalam masalah ini. Saya akan mulai sebelum kita baca apa yang ditulis oleh penulis di buku kita. Dari judulnya saja supaya nanti kalau saya bacakan dalil-dalil yang diangkat oleh Syekh Mahmud Hafidahullah, kita sudah bisa faham. Jadi mukaddimahnya adalah perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau memberikan penjelasan yang sangat menarik dari buku beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ada bukunya Imam Nawawi namanya Arba'in Nawawi yang sangat terkenal 40 hadis yang masyhur. Tapi Syekh Utsaimin datang mensyarah, menjelaskan itu. Kurang lebih di halaman 88 beliau mengatakan begini. Saya langsung terjemahkan, takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir itu tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah yang ditakdirkan. Maksudnya orang atau manusia atau makhluk yang mendapatkan buruk bagi dia pribadi. Tapi tetap itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takdir jika dilihat dari keputusan Allah semuanya baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Itu salah satu doa Nabi SAW. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan murni hanya karena si pelaku pelanggar. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Ini dulu pembukaannya. Supaya lebih jelas teman-teman sekalian, kita juga mendengarkan hadis Nabi SAW yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis yang sahih. Ajibtu lil mu'min. Aku sangat kagum dengan perkaranya orang-orang beriman. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu kepada orang beriman, melainkan pasti itu yang terbaik untuknya. Jadi di saat kita gagal, berharap menikah sama si fulan atau fulana lalu gagal, sementara kita beriman, itulah yang terbaik. Di saat kita tidak jadi bisnis sama si fulan atau fulana, dan kita dalam kondisi beriman, kita betul-betul menjaga hubungan dengan Allah, berarti itu yang terbaik. Di saat kita tidak jadi pindah kota, di saat kita tidak jadi investasi, di saat semuanya, itulah yang terbaik yang Allah pilihkan. Dia akan buruk bagi orang-orang yang menganggapnya buruk. Ya. Tapi semuanya baik.
Bahkan kadang-kadang ada hal yang buruk sekali di mata manusia, sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Sebagai contoh misalnya, ada maling, pencuri, ditangkap, digebuki oleh massa, sampai mati. Sekilas, di mata kita sebagai manusia, kita menganggap bahwasanya kasihan sekali orang ini. Digebukin, mungkin sampai kepalanya pecah, mati di jalan. Tapi ketahuilah itu bentuk kasih sayang Allah. Bagi Allah tetap itu baik takdirnya. Kenapa? Karena pastikan orang ini bukan pencurian pertama. Umumnya orang itu kalau melakukan pelanggaran yang pertama Allah tidak permalukan dia. Coba muhasabah masing-masing dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Dosa yang pertama kita lakukan itu umumnya tidak ada yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala masih tutupi. Tapi sering kali orang ulangi yang kedua, ulangi yang ketiga, ulangi yang keempat. Akhirnya Allah datangkan peringatan demi peringatan. Peringatan pertama rasa khawatir. Nanti kalau ketahuan bagaimana, nanti kalau begini bagaimana. Orang kalau mau zina masuk di kamar hotel misalnya, pasti ada rasa khawatir, rasa takut. Tapi kalau dia tetap lakukan, Allah datangkan peringatan yang kedua. Ada tetangganya yang lihat, pasangan hidupnya lihat, tahu WA-nya, tahu ini, peringatan. Tetap saja, dia berbohong, dia sembunyikan, lalu dia tetap ulangi lagi. Allah datangkan yang lebih besar. Tiba-tiba dia kebongkar di media misalnya, atau kepergok dengan pihak keamanan. Tanpa dia sangka, atau naudzubillah teman pelacurnya yang membongkar dan seterusnya. Masih juga belum mau berhenti, ya sudah Allah datangkan gempa sekalian, rubuhin hotel tersebut, ketahuan telanjang. Begitu selalu tahapannya. Maling itu yang digebukin di pinggir jalan tadi yang saya kasih contoh, itu sudah maling yang kesekian. Mungkin dia sudah biasa maling dari kecil, selalu saja tertutupin. Tapi dia selalu membiarkan peringatan-peringatan Allah. Akhirnya orang ini kalau nggak digebukin oleh massa nggak akan berhenti mencuri. Allah datangkan massa digebukin mati sekalian. Kasusnya dia mati sebenarnya takdir Allah yang positif. Karena kalau dibiarkan orang ini akan mencuri lagi dan akan lebih berat hukumannya di hari kiamat nanti. Sampai sini bisa difahami? Jadi kita memang harus memahami baik-baik. Allah itu sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak ingin keburukan bagi hambanya. Apapun yang dia tentukan bagi hambanya, maka pasti itulah yang terbaik. Dan semuanya pasti baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang Syekh Dr. Muhammad, dosen di Ummul Qura di Mekah, menceritakan dalam salah satu ceramahnya, saya sering ulang-ulangi di kajian ini karena memang relevan sekali gitu. Dia cerita tentang sahabat dekatnya, dia berkata begini, ada sahabat dekat saya, melamar seorang wanita dan sudah diterima. Dia rasa sangat cocok, dia sudah nazar syar'i, melihat sudah cocok, keluarganya cocok, dia sudah sangat bahagia, ditentukanlah tanggal pernikahan. Subhanallah, beberapa waktu sebelum pernikahan, si wanita ini membatalkan sepihak, tanpa ada alasan. Kata Dr. Muhammad dengan sangat serius menceritakan di ceramah beliau, beliau mengatakan lalu kemudian laki-laki ini coba melobi ke calon mertuanya juga bertanya kepada anaknya, pokoknya semuanya pintu tertutup. Perempuan ini cuma mengatakan pokoknya berhentikan, saya nggak mau nikah sama orang ini. Apapun alasannya, apa alasannya Mona? Nggak mau jelasin, pokoknya saya nggak mau, hati saya sudah nggak mau. Akhirnya karena semua pintu tertutup, dibatalkanlah pernikahan tersebut. Kata Dr. Muhammad, semenjak pernikahan itu dibatalkan oleh pihak wanita, teman saya ini terus berdoa kepada Allah. Tidak pernah berhenti. Minta agar Allah kembalikan wanita tersebut jadi jodohnya. Dan kata Syekh Muhammad, saya dengar sendiri doanya. Sampai dia dengan sangat susah, ya Allah merengek-merengek, tolong kembalikan wanita ini, saya suka sama dia, dan seterusnya dengan berbagai macam bahasa ngerengean dia, manja dia kepada Allah. Sampai kata Syekh Muhammad, Dr. Muhammad ini, saya waktu dengar doanya, saya pun berdoa sama Allah mengatakan, ya Allah kasih teman saya ini, kesian. Dia pun berdoa begitu, karena merengeknya orang ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Dr. Muhammad, saya justru memahami bagaimana kasih sayang Allah kepada sahabat saya, justru setelah perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain. Jadi perempuan ini menunggu sampai hari H yang tadinya sudah sepakat menikah sama teman Dr. Muhammad ini, setelah lewat ada laki-laki lain yang lamar, dia menikah. Setelah menikah, tentu teman Dr. Muhammad ini orang faham agama, dia sudah berhenti berdoa. Tidak mungkin minta agar istri orang diceraikan. Dia berhenti berdoa. Tapi kata Dr. Muhammad, saya kenal keluarga perempuan ini, saya kenal juga keluarga laki-laki ini. Dan saya tahu setelah perempuan itu nikah sama laki-laki yang sekarang jadi suaminya, bagaimana kasih sayangnya Allah kepada teman saya ini. 1 bulan setelah menikah, perempuan itu divonis kena kanker payudara yang ganas dan harus
payudaranya satu dipotong. Jadi baru 1 bulan menikah sudah tidak ada payudara sebelah. Kemudian bulan kedua juga divonis menyebar kankernya yang ganas itu ke payudara yang kedua. Dipotong ke payudara yang kedua dalam 2 bulan. Bulan ketiga urat saraf di bagian otak belakangnya bermasalah membuat kedua matanya buta. Dan bulan keempat wanita ini meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, saya betul-betul waktu kejadian tersebut disampaikan kepada saya baru menyadari bagaimana Allah sayangnya dan menentukan takdir yang baik buat teman saya. Kalau dia sempat menikah sama si perempuan itu, bagaimana pedihnya hati dia, bagaimana sedihnya dia di saat dia sudah sempat interaksi biologis. Di saat dia sudah menjadi suaminya. Dan selama jadi suami pasti dia akan terus bukan menikmati rumah tangganya, bukan menikmati waktu sama istrinya, tapi justru menjadi perawat bagi istrinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menentukan semua kebaikan-kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, asal kita punya konsep fondasi dasarnya beriman, beliau mengatakan ajibtu lil mu'min. Sungguh saya sangat kagum dengan perkaranya orang-orang beriman. Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qadaan illa kana khairan lahu. Karena Allah tidak pernah tentukan sesuatu kecuali baik bagi dia. Ya. Cobalah teman-teman sekalian untuk mengorek dan memahami hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah SWT mendatangkan satu ujian karena Allah ingin menguji iman kita. Karena Allah mau melihat ketulusan kita. Tidak mungkin orang itu mengatakan beriman lalu Allah tidak mengujinya. Itu tidak mungkin. Mustahil. Ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, apakah kalian mengira kalian mengatakan beriman dan dibiarkan kalian mengatakan beriman sebelum kalian diuji? Gak mungkin. Ya. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini adalah bagian daripada hal yang harus kita fahami. Cuma dasarnya tadi kita harus tahu kalau di sisi Allah semuanya baik. Ya, semuanya baik. Terlebih lagi ujian-ujian itu juga kalau datang sifatnya yang tidak disukai itu lebih sedikit daripada yang disukai. Takdir tidak baik yang kita anggap tidak baik tanda kutip ya. Contoh misalnya Anda sekarang hidup yang hadir sini misalnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada mungkin yang umur 60 tahun yang hadir. Pertanyaan sederhana, berapa kali kita sakit selama kita hidup? Atau mana lebih banyak waktu sehat atau sakit? Kita akan temukan pasti sehat itu lebih banyak. Sakit itu sedikit sekali. Kita pakai kendaraan misalnya. Berapa kali kita tabrakan dan berapa kali kita nggak tabrakan? Kita kalau lapar dan kenyang. Kita kalau lapar maksimal setengah jam. Lapar, cari makanan, kunyah, masuk ke usus, laparnya hilang. Tapi setelah itu kita kenyangnya 5-6 jam. Laparnya cuma setengah jam. Selalu saja sesuatu yang merupakan nikmat jauh lebih banyak. Yang ujian itu sedikit sekali. Pasti dia selalu lebih sedikit. Ya. Itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya betul-betul menguji seseorang. Dan luar biasanya Allah pastikan 2 kali diulangi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pastikan. Ada garis startnya, ada garis finishnya. Ada kemudahan. Dan Allah menggunakan di sini dalam retorika bahasa Arab inna. Itu dikenal dengan harfut ta'kid. Huruf yang digunakan untuk memastikan informasi sesudahnya pasti, valid, benar, tidak ada yang salah. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Fa inna. Sesungguhnya pasti, tidak ada keraguan. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Ada garis start, ada garis finishnya. Tinggal kita nikmatin prosesnya. Inna ma'al usri yusra. Diulangi. Pastikan di setiap kesulitan ada kemudahan. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal siapa yang sabar sampai garis finish. Kalau ada orang misalnya maraton, dia sabar. Memang dia letih, ngos-ngosan, tapi dia sabar sampai garis finish. Dia menang. Ada orang, sudah deh masih jauh, capek, nggak usah. Nggak menang. Gitu kan. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Terlebih lagi, banyak sekali manfaat-manfaat pada saat kita bisa menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa Allah takdirkan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia? Kayak sakit, kayak lapar, kayak gangguan orang. Tentu saja yang pertama, yang paling besar kata ulama hikmahnya, agar kita tahu besarnya nikmat ya, yang sedang ada. Contoh misalnya Allah datangkan penyakit buat kita. Dengan kita sakit, kita tahu besarnya nikmatnya sehat. Otomatis. Coba kalau kita seumur hidup teman-teman gak pernah sakit sama sekali. Kita gak akan nilai kesehatan kita. Tapi di saat sekali misalnya setahun nih, 365 hari kita nggak pernah sakit. Tahun depan kita makan, minum, panas, dingin, segala macam lah gitu ya. Yang biasa kita konsumsi. Tidak pernah kita tahu nilainya kesehatan. Begitu tahun depan Allah buat kita meriang, demam.
Di depan kita 3 hari, 1 minggu misalnya kita sakit. Depan kita ada orang lagi sehat, teguk minuman dingin. Dia jalan, kita kedinginan, meriang, pakai jaket, dia pakai baju biasa. Di situ kita bisa tahu, oh ternyata besarnya nikmat sehat itu ya. Toh juga nanti akan ada akhirnya sakit itu. Sudah berapa kali kita demam, meriang, sakit gigi selama ini? Hilang kan? Ada waktunya dia habis. Kalau enggak, Anda enggak mungkin hadir pengajian ini. Kan gitu. Berapa kali lapar kita hampir setiap hari ada selalu hilang tuh. Dengan mudah Allah hilangkan. Berapa kali dahaga kita setiap kita hidup hilang. Dan kita minum segelas air saja, misalnya kita haus nih dahaga berhitungan menit atau detik. Kita minum segelas air bisa berjam-jam kita enggak haus. Terlalu banyak ya hal-hal yang harus kita pahami. Makanya kalau kita pahami dengan cara yang benar, kita akan bisa sangat mudah memahami bagaimana dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya sesuatu yang manusia tidak suka, dia akan menyadari besarnya nikmat yang sedang Allah berikan kepada dia. Ya. Ini juga sering saya kasih contoh di kajian-kajian kami. Lapar, haus, capek. Biasanya orang tidak suka ini ya. Tapi apakah kita faham teman-teman sekalian, ternyata dengan lapar kita akan nikmat makan. Coba kalau Anda lagi kenyang, habis makan 2 piring kenyang banget. Lalu ditawarkan lagi, anggaplah makanan kesukaan kita iga bakar lah, sate atau apa saja gitu ya. Ditawarin lagi, kalau sudah kenyang masih mau makan enggak? Sudah enggak. Tapi coba kalau Anda lapar, nasi, sambal, tempe aja sudah enak banget. Jadi harusnya selama ini kita fahami, lapar pun itu bukan takdir buruk. Buruk cuma di mata orang yang memandangnya. Di sisi Allah itu baik, supaya kita merasakan enaknya makan. Ya. Begitu juga pada saat kita tidak haus misalnya. Lalu kemudian orang tanya, mau minum apa Bapak Ibu sekalian? Apa ya? Kita bingung milihnya, panas atau dingin nih? Manis atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita haus, saya mau minta air es. Kita minta dan kita rasakan setiap tegukan airnya. Bukankah haus seperti sebuah nikmat, bukan ujian? Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita rasakan nikmat minum. Bagi kita saja kadang-kadang yang tidak paham kita anggap itu buruk. Sekarang kalau dari pagi kita tidur terus. Contoh kita sekarang aktivitas siang hari begini. Ada orang mungkin anggaplah habis subuh dia tidur sampai menjelang maghrib. Anggap dia muslim, dia bangun sholat, duhur tidur lagi. Sampai asar bangun sholat lagi tidur lagi. Kan biasa Ramadan ada orang begitu ya. Puasanya cuma 2 jam. Gitu. Tidur terus. Mumpung ini weekend ya sudah tidur saja gitu kan. Contoh. Ini buang-buang waktu gak ada manfaatnya gitu ya. Tapi contoh dia tidur begitu. Sekarang kalau Anda sudah tidur dari pagi sampai sore. Terus malam sudah tidur lagi masih mau tidur gak? Sudah gak bisa tidur. Kita paksa balik kadang-kadang gak bisa. Orang kalau sudah lebih jam tidurnya gak bakal bisa tidur. Walaupun di hotel bintang 5, walaupun di ranjang harganya ratusan juta gak bakal bisa tidur. Tapi coba kalau dari pagi kita aktivitas nih. Mulai bergerak, aktivitas pikir ini ya, otak kita bereaksi, tubuh kita juga bereaksi, kita bekerja, kita beraktivitas ya. Capek sekali, pas tiba malam, anggap kita juga safar, datang dari safar, pas tiba malam kita tidur sejam 2 jam saja. Betapa nyamannya tidur itu, benar gak? Berarti capek itu sebenarnya bukan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Allah mengingatkan kita tentang besarnya nikmat istirahat itu. Kadang-kadang kita butuh tidur setengah jam aja, tolong kasih saya waktu tidur setengah jam karena capek sekali. Saya kadang-kadang gitu, kalau aktivitas terlalu padat sekali, saya tiba sekarang 1 hari bisa 4-5 kali jadwal kajian misalnya. Kadang-kadang ada jeda di antara kajian ada setengah jam. Saya pamit sama panitia masjid, maaf saya butuh ruangan, saya istirahat sebentar. Walaupun 15 menit, saya tidur sejenak baru saya perbarui uduk. Sudah segar banget rasanya gitu kan. Udah mulai lagi beraktivitas. Itu luar biasa. Jadi mulai sekarang jangan bilang aduh lapar. Aduh sakit, aduh capek, aduh haus. Alhamdulillah. Karena itu juga semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sakit pun kebaikan dari Allah agar kita tahu nilainya sehat itu. Nah, seperti itu cara memahaminya. Juga yang kedua, agar manusia menyadari dia punya Tuhan. Di saat ujian datang itu puncaknya kita manja dengan Allah. Sebenarnya kalau bahasa lainnya Allah sedang memanggil Anda agar manja dengannya. Itu ujian. Kalau lagi ujian datang, kita bisa sujud kepada Allah, kita bisa netesin air mata yang mungkin kalau ada nikmat kita nggak bisa buat itu. Kalau kita sedang hadapi masalah, kita nangis-nangis sama Allah, tolong kasih jalan keluar, tolong sembuhin penyakit, tolong lunasin utang, tolong ya Allah bantu kita. Begitu diangkat masalah itu, coba Anda ingat masalah Anda dulu, Anda repot sekali terus Anda mohon sama Allah. Sekarang sudah tidak ada masalah itu. Coba nangis kayak itu. Udah gak bisa.
Itu tetesan air mata di saat ujian ada, itu mahal banget. Makanya kata Nabi SAW, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Air mata yang netes karena khusyuk, tunduk, takut kepada Allah. Itu terutama pada saat ujian sedang datang. Dan yang kedua, mata yang begadang karena berjaga-jaga di perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Di medan perang. Dia begadang karena dia menjaga, jangan sampai musuh menyerang. Tapi mata yang pertama adalah mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Itu umumnya terjadi kalau ada ujian datang. Penyakit kita minta disembuhkan, utang minta dilunasi, perkara-perkara kita diselesaikan. Itu justru Allah menarik kita supaya kita manja dengan dia. Di saat nikmat ada belum tentu kita bisa lakukan. Coba renungi ya, poin demi poin ini. Kemudian yang ketiga, agar manusia diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahan dan segera bertaubat. Dia sadari, oh ternyata saya salah nih selama ini. Di saat ujian datang, ada orang subhanallah dinasihati dengan lisan, akhi, ukhti nggak boleh itu haram. Oh iya, dia langsung tinggalkan. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Memang harus ada ujian datang. Nanti tabrakan tangannya patah, keluar dari diskotik baru berhenti dari mabuk. Baru berhenti mabuk. Baru berhenti narkotika. Kalau nggak gitu nggak mau berhenti. Ada seorang syekh di Riyadh, di Saudi, menceritakan kisah pengalamannya masuk ke satu rumah sakit. Ada satu tradisi beliau suka keluar masuk rumah sakit, izin sama, di rumah sakit pemerintah atau swasta di Riyadh. Beliau pamit sama pimpinan rumah sakitnya, minta waktu, bisa nggak? Dalam satu pekan ada dikasih waktu mungkin setengah jam, dia keliling di kamar-kamar. Karena rata-rata kan muslim, ya, karena di Riyadh itu rata-rata muslim juga pasiennya. Dia datang lalu dia ingatkan orang tentang masalah sabar, apa yang harus dia baca, doa-doa dari Nabi SAW, dia muhasabah dan seterusnya. Dia bilang sampai saya menemukan satu pasien, anak muda, kakinya lagi digantung, itu sudah 2 tahun, patah kakinya. Lalu saya nasihatin dia, sabarlah dan segala macam gitu kan. Saya lihat ini ujiannya berat gitu ya. Lalu anak muda itu dengan sangat tenang, tersenyum lalu mengatakan, Syekh, Alhamdulillah atas ujian ini. Saya terima kasih sama Allah atas ujian ini. Kata syekhnya, baru pertama kali saya dengar ada pasien bersyukur dengan ujian yang sedang datang. Apa ceritamu? Anak muda itu mengatakan, Syekh, saya ini dulu orang jauh dari agama. Jauh sekali dari Allah. Pokoknya foya-foya sama teman saya. Tidak sholat, tinggalkan segala macam perintah agama. Lakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Sampai satu waktu Allah uji saya dengan tabrakan. Dan akhirnya kaki saya patah. 2 tahun yang lalu dia bilang. Awalnya saya nggak terima, saya marah-marah, saya ngamuk-ngamuk, tapi nggak bisa buat apa-apa. Kaki patah. Sebanyak apapun harta orang tua saya nggak bisa buat apa-apa. Rumah sakit ini Anda sebagaimana tahu rumah sakit terbaik di Riyadh, nggak bisa buat apa-apa mereka. Sudah 2 tahun kaki saya digantung seperti ini. Yang gitu, karena patahnya parah sekali tabrakan itu. Sampai akhirnya tiba satu waktu saya tenangkan diri, lalu saya buka TV, saya mendengar tilawah Al-Quran dari Imam Masjid Haram. Saya dengarkan tilawah Al-Quran, kok hati saya tenang sekali. Semenjak itu saya suka sering mengikuti sholat 5 waktu di Masjid Haram. Saya sering dengarin tilawah dan saya beritahukan berita gembira Syekh kepada Anda. Setelah itu saya mulai hafal Al-Quran dan sekarang saya sudah hafal 30 juz. Kalau bukan karena ujian ini, saya nggak hafal Quran. Ada orang memang Allah datangkan ujian yang berat baru dia mau berhenti. Ada orang dengan nasihat lisan mau. Ya. Pernah lihat mungkin dalam kehidupan kita ada orang kalau kita nasihatin jangan, nggak boleh pak, nggak boleh bu. Oh iya baik terima kasih ditinggalkan sama dia. Yang Anda lakukan ini salah. Oh iya maaf ya saya tidak tahu. Dia berhenti. Ada orang nggak memang. Dinasihatin berulang-ulang nggak mau tahu. Ujian datang ribut rumah tangganya segala macam masih nggak mau kapok-kapok. Ya memang tunggu Allah datangkan. Ya peringatan demi peringatan yang berat supaya dia berhenti dan sekali lagi itu semua bentuk kasih sayang Allah kepada dia yang kita katakan takdir itu tetap baik bagi dia. Kesempatan dia taubat kepada Allah. Dan taubatnya seseorang itu, kalau saya sering bahasakan di kajian-kajian, bahkan saya bisa sampaikan di khutbah Jumat tentang judul taubat, saya pernah sampaikan di tablik akbar judulnya taubat. Ini betul-betul teman-teman sekalian adalah tiket VIP dari Allah. Luar biasa taubat itu. Andai saja Allah tidak kasih kita taubat dalam syariatnya, Allahu alam sudah bagaimana jasad kita. Ya, dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja dosa itu punya bau, maka mungkin tidak ada orang yang mendekat dengan saya. Terlalu banyak dosa. Bukankah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga hanya karena melanggar satu pelanggaran? Benar gak? Kan dalam Al-Quran gitu, cuma makan buah yang dilarang.
sudah cukup Allah hukum diturunkan ke bumi dan keluar dari surga. Dipisahkan dengan istrinya Hawa sekian lama, baru bisa ketemu. Ceritanya cukup panjang, tapi seperti itu. Ya, satu pelanggaran. Bukankah iblis dilaknat oleh Allah hanya karena satu pelanggaran? Nggak mau sujud kepada Adam yang Allah perintahkan, lalu Allah laknat. Rata-rata kita itu pelanggaran satu. Ya. Sudah berapa banyak pelanggaran kita lakukan? Allah Subhanahu Wa Taala masih berkasih sayang dengan kita, gitu kan? Maka ini harus baik-baik teman-teman sekalian. Dengan taubat, jangan disia-siakan. 50 tahun, 60 tahun seseorang terjerumus dalam satu pelanggaran. Lalu Allah sentuhkan hatinya dengan sedikit perasaan bersalah. Lalu dia taubat hitungan menit. Dia taubat, lalu meninggal, selesai urusannya. Bersih semua dosa yang lalu. Maka ini tiket VIP yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, wahai manusia, dia panggil bukan cuma orang-orang beriman. Bertaubat dan istighfarlah kepada Allah. Karena aku sendiri bertobat dan istighfar kepada Allah sehari 70, dalam riwayat lain sampai 100 kali. Karena ini luar biasa. Nah ujian itu kalau datang memudahkan orang untuk taubat. Merasa bersalah kepada Allah. Dia mau tinggalkan pelanggarannya. Kan begitu. Ya, tapi memang ada orang subhanallah nanti sudah dipenjara, sudah ditangkap, sudah dipermalukan baru mau taubat. Tapi pasti akan datang. Tidak ada orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Pasti akan datang. Jadi kalau antum melihat ada, oh tuh ada orang buat zalim sama saya, Ustaz kok belum dihukum. Sahabat tuh tinggal tunggu waktu. Justru kata Nabi SAW apa? Kalau engkau melihat seseorang sedang melimpah nikmat Allah padanya sementara dia pelaku maksiat, pastikan itu adalah tahapan siksaan. Allah memang mau hukum dia lebih berat. Dan kata Nabi SAW, Allah akan menutup hidup seseorang dengan kebiasaan yang dia lakukan. Sehebat apapun Anda menyembunyikan ibadah Anda, Allah akan buat nanti sebelum Anda meninggal, Anda akan menonjol di ibadah itu, Anda meninggal dengan itu. Baca Quran kah, puasa kah, sujud kah, berzikir kah, lagi umroh kah, dan seterusnya. Gitu kan? Dan sehebat apapun Anda kemas dosa Anda, tidak ada yang tahu, dirahasiakan dengan segala macam password, PIN, dan segala macam. Orang-orang terpercaya, tetap Allah akan perlihatkan sebelum Anda meninggal perbuatan itu, dan Allah tutup dengan itu. Kata Nabi SAW, Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan kebiasaan yang dia lakukan. Jadi untuk melihat orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat amal-amal sebelum dia meninggal yang dia kerjakan. Bukan fisiknya. Karena banyak orang-orang kafir meninggal dalam kondisi, dia bersih badannya. Tidak hancur. Dan Hamzah justru Sayyidi Syuhada meninggal di Uhud dalam kondisi hidungnya terpotong, darah semua mukanya dimutilasi oleh Hindun. Kan gitu. Sebelum Hindun masuk Islam dunia radhiyallahu majma'in. Nah ini bukan fisik sebagai tolak ukur. Kadang-kadang fisik Allah datangkan sebagai contoh. Para syuhada misalnya ada bau wangi di tubuhnya atau jasadnya masih utuh itu sebagian. Tapi bukan itu jadi tolak ukur. Tapi amal-amal yang dikerjakan sebelum meninggal. Yang keempat tentunya. Kesempatan untuk menerapkan syariat yang Allah ajarkan. Pada saat ujian datang, misalnya kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir-zikir yang diajarkan, gitu kan. Memperbanyak sedekah agar diberikan jalan keluar. Penerapan syariat itu. Karena Nabi SAW mengingatkan dan sebagaimana juga Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan, ya. Ubashiril sabirin alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kalau mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita amalkan ini. Kalimat istirja. Itu memang dibaca hanya kalau musibah ada. Tidak dibaca kalau nikmat ada kalimat istirja ini. Dan Allah mengatakan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dan rahmah, kasih sayang dan rezeki dari Allah. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ini saja diamalkan pada saat musibah datang. Memperbanyak istighfar. Introspeksi diri, ya, semua itu bisa kita lakukan penerapan syariat ini. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak tawasul dengan amal saleh. Seperti mana Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, kalau aku mengetahui beberapa doa atau hajatku belum Allah kabulkan, aku sengaja keluar bersedekah dengan niat agar hajatku dipenuhi oleh Allah. Itu semua kesempatan kita lakukan. Ya, zikir-zikir, doa-doa kita bisa amalkan syariat sementara seseorang itu ujian datang, itu mudah sekali untuk dia lakukan, itu ya. Dan terlalu banyak maslahat-maslahat yang bisa kita ya ambil daripada ujian tersebut. Terlalu banyak ya yang bisa kita ambil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam banyak Al-Quran tentang pentingnya wajib kita imani keputusan Allah dan kita bersangka baik pada Allah.
Seperti dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan kadar, dengan ketentuan dan ukurannya sudah pas, tidak ada yang salah, tidak ada yang luput. Semuanya dengan penuh kebaikan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mursalat ayat 23 Allah mengatakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami telah tentukan semua itu, kami takdirkan dan kamilah sebaik-baik yang menentukan. Ya. Jadi memang kita harus paham semua ini bahwasanya semua itu sangat baik. Syekh Utsaimin juga menjelaskan masalah qadha dan qadar ini mengatakan secara bahasa qadha itu ya, artinya takdir yang sudah Allah tentukan. Sementara qadha itu adalah hukum dan ketetapan. Kalau dua-duanya ya, disebutkan bersamaan maka keduanya saling menjelaskan. Namun kalau dipisahkan maka keduanya sama maknanya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga tadi sudah kita sebutkan kurang lebih ada 5, sekarang yang ke-6. Bagaimana Allah SWT dengan ujian itu menyadarkan manusia tentang keterbatasannya. Allah akan terus datangkan ujian pada orang yang sombong, orang yang merasa mampu, punya kapasitas dan kapabilitas sendiri, Allah berhentikan dengan ujiannya. Dia jadi sadar, oh ternyata saya nggak mampu, mentok. Dia datang kepada orang yang paling ahli di bidangnya pun tidak bisa apa-apa. Allah akan buat itu. Ya, ada seseorang dari jemaah kita, masya Allah orang mampu dan tokoh masyarakat kita di Indonesia. Ya, beliau menceritakan satu waktu anaknya meninggal dan waktu itu dia berpikir waktu sakit keras anaknya, dia punya harta melimpah. Dia cari rumah sakit terbaik bahkan sampai ke Amerika, bayar dokter-dokter spesialis di sana, lakukan semua yang terbaik untuk anaknya. Setelah selesai semuanya dilakukan, mentok, sudah sampai pada titik mentok, sudah tidak lagi ahli lebih hebat dari ini, tidak ada rumah sakit lebih mewah daripada itu, tidak ada alat lebih canggih daripada itu, anaknya meninggal. Sudah selesai operasi meninggal. Dokternya semua orang non-muslim tadinya mengatakan optimis, ini pasti bisa, ini berhasil, ini segala macam. Selesai semuanya, dinyatakan operasinya berhasil, dalam hitungan menit sudah itu meninggal dunia. Lalu dia tundukkan kepala mengatakan, Maha Suci Allah. Dia ceramah saya sendiri. Ternyata kalau Allah menginginkan sesuatu, siapa yang bisa tahan? Gak bisa buat apa-apa. Gitu. Allah ingin membuat manusia menyadari keterbatasan dirinya. Gak bisa buat apa-apa. Berapa banyak orang yang melimpah hartanya, dia tidak mau tahu itu sumber haram atau halal. Lalu kemudian Allah datangkan ujian, kena penyakit. Saya pernah duduk dengan satu orang pangeran, semua orang makan enak, dia sendiri tidak bisa makan enak. Di depan mata saya, di Saudi waktu itu. Ya, ada undangan, saya makan, semua orang makan enak, beliau tidak makan enak. Ya, karena tidak bisa, ada orang begitu, hartanya melimpah gak bisa makan. Ada orang makan, hartanya melimpah gak bisa tidur. Ada orang melimpah hartanya gak bisa dinikmatin sama dia. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi supaya manusia menyadari tentang keterbatasan. Yang ketujuh, dari hikmah qadha dan qadha Allah itu ya, yang luar biasa, Allah meringkas di saat ujian itu umur seseorang supaya berada di atas ketaatan. Ini luar biasa hikmahnya nih, ya. Contoh misalnya, ada orang terbiasa selalu ke diskotik, ke karaoke buat maksiat. Allah datangkan kena penyakit demam, meriang. Di saat itu kalau ada temannya pun telepon, dia bilang, oh saya nggak bisa, saya lagi sakit. Dia sempat berhenti beberapa saat dari maksiatnya. Meringkas umurnya di atas ketaatan. Paling tidak dia berhenti dari keburukannya. Gitu kan. Jadi ini hikmah yang luar biasa gitu. Ya. Perampok, penjahat bisa berhenti di saat dia sakit. Bisa berhenti di saat dia tidur. Ya, di saat Allah buat dia ngantuk misalnya. Dan segala macam hal. Nah ini hikmah-hikmah yang luar biasa gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada hamba-hambanya hal tersebut ya. Begitu juga yang kedelapan adalah balasan yang melimpah yang akan dirasakan hanya bagi orang yang sabar. Jadi kalau Anda sabar, coba kalau ada ujian apa-apa, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh keyakinan Allah Maha melihat, Allah Maha tahu dan ini pasti akan ada jalan keluarnya, tidak mungkin tidak ada. Pasti akan ada jalan keluarnya. Dan Allah sudah menjanjikan sesuatu yang sangat besar dari ujian tersebut untuk saya terima nanti di akhirat sana. Itu akan membuat seseorang sangat tenang. Misal contoh ada orang yang sangat kita cintai nih, meninggal dunia. Nabi SAW pastikan tidak ada orang yang meninggal, bayi ataupun sudah sangat tua,
baru lahir 2 hari meninggal misalnya. Atau orang yang sudah sangat tua 100, 150 tahun umurnya meninggal dunia. Kecuali Allah bangkitkan umur 33 tahun. Akan ketemu selama tiketnya sama iman dan amal soleh di surga. Tidak ada perpisahan abadi di dunia ini. Kita akan berpisah sementara dan akan ketemu di akhirat. Harta-harta yang kita keluarkan tidak akan pernah hilang selama niatnya karena Allah sedekah akan diterima di timbangan amal hari kiamat. Keyakinan-keyakinan seperti ini akan membuat seseorang mukmin itu akan tenang. Kata Nabi SAW, Allah akan menerima sedekah seseorang di antara kalian, ya, dan akan menumbuh besarkannya, walaupun dia seperti biji sawi, sebagaimana seseorang di antara kalian, membesarkan anak kuda atau anak untanya. Sampai sedekah yang seperti biji sawi itu akan membesar seperti gunung Uhud besarnya. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas sekali kepada kita. Ya, sampai-sampai orang kalau beramal soleh akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau buat dosa hanya diberikan 1 saja. Ada satu kata kunci rahasia yang saya ingin sampaikan teman-teman sekalian dalam beriman kepada takdir dan qada dan qadar Allah ini, takdirnya Allah, ketentuan Allah adalah firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Yaitu bunyinya Al-Anbiya 23 ini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pantas untuk ditanya perbuatannya. Dan mereka justru yang pantas untuk ditanyai. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah Allah takdirkan, tidak usah kita tanya-tanya, kenapa ya? Kenapa Allah uji saya dengan ini? Kenapa begini dan begitu? Misalnya, kenapa ini memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala? Yang benar adalah kita minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana engkau uji hambamu ini, buatlah ini menjadi pelajaran bagi hidup hamba. Ya, buatlah hambamu memahami, kita berdoa begitu, bukan kita protes. Karena sekali Anda buka pintu protes, syaitan akan tunggangi, Anda akan protes semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tanya, kenapa Allah cuma buat 2 mata, kenapa enggak 4 sekalian, bisa 2 di belakang jadi enggak usah balik. Kenapa kuping cuma 2, kenapa tangan cuma 2, kenapa cuma ada laki-laki dan perempuan, kenapa harus ada orang kafir, orang beriman, kenapa, akhirnya membuat jadi masalah. Tidak usah kita jauh-jauh bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang diri kita sendiri. Kalau Anda punya rumah, lalu ada tamu datang, tamu ini dari masuk di rumah sampai keluar protes semua. Kenapa sofa ini kau beli? Kenapa dindingnya warna ini? Kenapa kau mau pakai lampu itu? Kenapa hari ini kau sambut saya pakai baju ini? Kenapa kau siapkan makanan itu? Kita usir tamu ini. Ini orang gila nih, ngapain datang ke sini protes semuanya? Nah begitu manusia, Allah lahirkan di muka bumi semua sudah ada langit, ada pergantian siang malam, ada musim. Tugasnya menggunakan sebagai fasilitas ibadah kepada Allah, bukan protes. Kenapa dingin ya Allah, kenapa hujan ya Allah, kenapa ini ya Allah, semua diprotes. Orang seperti ini tidak akan pernah tenang. Orang yang tenang justru bisa menerima itu sebagai takdir Allah SWT. Makanya Allah jadikan rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar Allah. Bersangka baik sama Allah, pasti semuanya dengan baik. Terbukti Anda sekarang dengan umur Anda bisa laluin semuanya kok. Gak ada masalah, lapar berlalu, haus berlalu, sakit sembuh. Semua terpenuhi kok, gitu kan. Kadang-kadang ada hal yang Allah belum berikan, 1 dari sekian banyak. 1 dari sekian banyak. Coba teman-teman sekalian, dari yang Anda minta dengan yang Anda minta sudah diberi, yang Anda belum minta sudah diberi. Coba lihat mana lebih banyak. Mungkin Anda minta 1 nih, minta supaya misalnya punya rumah di Pondok Indah, belum dikasih sama Allah. Tapi selama ini Anda tinggal di rumah kok. Selama ini Anda makan, selama ini Anda minum, selama ini mungkin Anda punya pasangan, selama ini anggota tubuh Anda sehat semuanya. Ya. Terlalu banyak hal-hal yang Allah sudah kasih, tapi itu Allah belum kasih mungkin dengan hikmahnya. Atau mungkin kadar atau ukuran daripada doa Anda masih kurang. Ya, misal harusnya angka 10 doa Anda baru berdoa di angka 3. Coba tingkatkan permintaan Anda. Tingkatkan kualitasnya. Dan ibaratnya begini, kalau teman-teman kerja di satu perusahaan, Anda ajukan ke dirutnya sebuah permohonan. Tolong isinya pada yang terhormat dirut perusahaan ini dan itu. Ya, misalnya saya sudah bekerja selama 10 tahun, saya berharap agar payroll saya dinaikkan, jabatan saya dinaikkan, saya diberikan fasilitas kantor misalnya. Setelah Anda ajukan di meja dirut, sudah sampai. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda di posisi pegawai ini, apa yang harus Anda lakukan supaya permintaan itu dipenuhi? Apakah Anda akan ugal-ugalan? Atau Anda akan makin tunjukkan prestasi? Coba renungi. Jadi kalau minta sesama Allah belum dikasih, harus makin rajin sholat malamnya, makin tunjukkan kepada Allah bahwasanya saya layak diberikan permohonan itu ya Allah. Makin sedekah, makin banyak istighfar. Ini
Minta sama Allah tapi protes. Kok saya minta ya Allah kok belum kasih? Doanya baru 2 kali. Gimana caranya gitu loh. Kan gak mungkin, itu gak masuk akal. Dan kita dianjurkan di dalam hadis yang sahih, dalam doa Nabi SAW, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sangat masyhur, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad, dan hadis yang sahih. Kita minta, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajili. Kita minta semua takdir kita Allah baikkan. Semuanya buat kita suka. Itu salah satu doa Nabi SAW. Ya Allah, aku minta semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan, tidak terkecuali. Yang sudah dekat atau yang masih jauh. Wa ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Yang aku sudah tahu atau aku belum tahu. Wa'udhu bika minasyarri kullih. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Ajilihi wa ajili. Yang sudah dekat atau yang masih jauh. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak ketahui. Ya. Jadi ini luar biasa gitu. Dan doa ini masih ada sambungannya. Waktu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah tolong ajarin saya doa yang merangkum semuanya gitu ya. Ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah ajarkan saya doa. Yang doa ini mencakup segala sesuatunya. Nabi ajarkan doa luar biasa. Saya pun coba berusaha mengamalkan selalu doa ini. Dan Nabi SAW gabungkan dengan doa tadi. Potongan awalnya adalah, ya Allah aku minta semua kebaikan itu. Ya, semuanya tidak terkecuali. Jadikan semuanya baik-baik aku dapatkan. Apapun yang orang pandang buruk pun aku anggap baik. Yang sudah dekat atau masih jauh. Dan aku tahu, aku tidak tahu. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang dekat ataupun yang masih jauh. Aku tahu, aku tidak tahu. Lalu Nabi tambahkan begini. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyuka wa abduka. Dalam riwayat lain ditambah dengan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuk. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta. Yang Nabi pernah minta, ya Allah, Nabi pernah minta, Nabi Muhammad SAW, saya minta semua yang baik-baik. Karena kita tidak bisa rincikan semuanya. Nabi ajarkan ini doa luar biasa nih. Wa'udhu bika min syarri ma'adha bihi abduka wa nabiyuk. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang nabimu dan hambamu Muhammad SAW pernah berlindung darinya. Apapun itu, aku berlindung juga dari itu ya Allah. Gitu kan. Jadi ini luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan lanjutan doanya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilahi min qawlin wa amal. Ya Allah, aku minta surga dan apapun yang bisa mendekatkan aku dari perbuatan dan perkataan. Dari perkataan dan perbuatan. Wa'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilahi min qawlin wa amal. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Apapun yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku minta semua yang engkau takdirkan kepadaku ya Allah kebaikan. Ini doa yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Meminta segala macam kebaikan dan di akhir ending daripada hadis, ya Allah jadikan semua takdir yang kau tentukan untukku kebaikan. Berarti menandakan takdir itu semuanya baik. Tinggal bagaimana kita memandangnya. Selalu berpikir positif. Allah itu maha baik. Allah itu maha penyayang. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan teman-teman sekalian, bahwasanya ada seorang ibu pernah di medan perang. Ibu ini orang non-muslim, menjadi tawanan perang dia. Pasukan Nabi SAW menang, kemudian menawan banyak orang. Ada perempuan, ada laki-laki, ada anak kecil. Ibu ini rupanya dari tawanan musuh, dia kebingungan mencari anaknya yang masih kecil. Keliling-keliling, dia nyari, angkat anak, tidak ketemu, bukan anaknya. Karena debu lagi berterbangan, suasana di medan perang, baru selesai perang. Nabi SAW lihat ibu itu. Dan menyuruh para sahabat menyaksikan, lihat ibu itu. Maka sahabat melihat, ibu ini angkat anak, bukan anaknya ditaruh lagi. Sampai dia angkat satu anak, dia itu dibalik, ternyata anaknya dia. Lalu ibu itu memeluknya dengan penuh kasih sayang, merasa luar biasa nikmat. Dia sudah lupain kalau di medan perang karena dia temukan anaknya. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian lihat bagaimana kasih sayang ibu itu kepada anaknya? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi bilang apa? Kalau seandainya kita kita menyalakan api unggun, lalu kemudian kita minta ibu itu melempar anaknya ke api itu. Apakah dia mau? Kata para sahabat, tentu saja ibu itu tidak mau. Apalagi anaknya baru ditemukan, nggak mungkin ya. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggaman mesra demi Allah, sungguh benar-benar Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak mau kita celaka. Allah nggak mau kita susah. Jadi kalau Allah memberhentikan kita dengan satu ujian, itu justru Allah sayang sama kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Jangan selalu protes dan sangka buruk kepada Allah.
Makanya dalam hadis Bukhari yang lain yang sangat jelas sering kita dengar dalam kajian-kajian kita, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya akan sesuai dengan prasangka hambaku. Faliyadhunnu bi masya. Boleh dia sangka, terserah dia. Kita sangka baik sama Allah, Allah pasti sayang sama saya dengan penyakit ini. Allah sayang dengan ujian ini. Maka kita akan lebih dekatkan diri kepada Allah. Tadi kita sudah sebutkan ya banyak sekali hikmah dan yang kita bisa ambil pelajaran dari ujian-ujian yang datang gitu ya. Maka kita lebih dekatkan diri kepada Allah SWT. Kita sangka baik, kita nikmati prosesnya. Kita yakin akan ada jalan keluarnya. Maka itu akan memberikan ketenangan jiwa kita. Ya, keluar sudah dari kemelut yang biasa dari bisikan syaitan itu. Mengapa Allah uji kamu begini? Lihat orang lain itu tidak diuji. Dan segala macam hal yang luar biasa yang kita tidak tahu. Ada juga satu cerita saya tertarik ini menyampaikan. Ini kebetulan terjadi pada salah satu sahabat istri saya. Jadi sering kami ketemu dulu, ya Alhamdulillah kita tidak sebutkan nama, tapi yang jelas ada hikmah besar gitu ya. Sekian tahun mereka menikah, mungkin lebih dari 10 tahun seingat saya, tidak punya keturunan. Kalau kita lihat secara lahir sih bahagia-bahagia saja. Subhanallah satu waktu istri saya ngomong sama saya, itu ingat gak teman saya nama ini? Saya bilang iya. Itu istrinya tiba-tiba minta cerai sama dia. Kok bisa? Ya gak tahu. Katanya istrinya ini suka sama satu laki-laki lain. Intinya dia push, dia tekan selalu suaminya untuk bercerai. Suaminya nggak mau, sudah sekian tahun dia berumah tangga. Walaupun tidak punya keturunan gitu ya. Tapi subhanallah dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala terus saja si perempuan ini desak sampai akhirnya suaminya terpaksa menceraikan. Nikahlah si perempuan itu sama laki-laki tadi pergi. Saya bilang subhanallah ya pasti ada hikmah di belakang itu semua. Udah berjalanlah waktu. Mungkin setelah itu kejadian 7 tahun, kalau tidak salah 7 tahun. Saya lama sekali nggak ketemu. 7 tahun di satu tablik akbar kami yang Masya Allah satu di luar kota besar sekali. Banyak yang hadir, puluhan ribu yang hadir. Setelah tablik akbar datang orang itu kepada saya dari jauh. Satu. Performanya sudah berubah sekali gitu. Dia udah berjenggot, penampilannya sudah beda dulu, enggak gitu. Masih ingat sama saya? Siapa dia sebut namanya? Oh Masya Allah, saya ingat langsung kejadian dia gitu. Saya enggak enak mau nanya dia. Tapi langsung dia bilang, Ustaz ingat dulu kejadian itu? Saya bilang, iya ingat. Bagaimana? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz. Dengan kejadian itu, awalnya saya shock gitu. Istri saya tinggalkan dan segala macam, nikah sama laki-laki lain. Tapi saya tahu, setelah saya coba sabarin, saya kembali kepada Allah, malah saya dapat hidayah. Saya jadi suka ikut di kajian dan segala macam. Dan Alhamdulillah, Allah gantikan sekarang dengan istri yang salehah dan sekarang saya sudah punya 3 anak. Dulu nikah, tidak punya anak. Allah kadang-kadang datangkan sesuatu kayak tanda kutip, kayak maksa kita, tinggalkan itu, tapi Allah kena bentuk kasih sayangnya kepada kita. Tapi tinggal kita bersangka baik dengan Allah. Seperti itu kurang lebih. Dia ternyata tahu ini hikmah Allah yang luar biasa. Allah selamatkan dia dari wanita itu. Allah datangkan wanita yang lain dengan caranya. Sekarang saya coba bacakan dulu. Jadi semua itu tadi sebenarnya mukaddimah bahasan. Sudah 1 jam lebih ya. Jadi semua itu sebenarnya untuk supaya apa yang disebutkan dalil tidak banyak ya. Cuman dari halaman 37 ya. 57 maaf. Sampai 59 saya bacakan ada 3 buah dalil diangkat oleh penulis supaya nanti bisa nyambung dengan apa yang kita sampaikan ini dengan mukaddimah tadi ya. Di halaman 57 Syekh Mahmud Hafizahullah mengangkat sabda Nabi SAW, Man ihtasaba thalathatan min sulbihi dakhala al-jannah faqamatil imra'atun faqalat awithnani qala awithnani. Siapa yang 3 orang anak kandungnya meninggal dunia masih belum balik atau baru lahir, lalu dia berharap pahala kepada Allah, maka dijamin baginya masuk surga. Dia bisa terima. Lahir anak mati, lahir anak mati, lahir anak. 3 anak sudah dapat tiket surga. Ya, ini ujian berat. Lahir anak meninggal gitu ya. Maka seseorang wanita berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak yang meninggal? Kata Nabi SAW, 2 juga. Asal sabar aja, bersangka baik kepada Allah. Gitu ya. Dan dalam riwayat lain, perawi hadis dari kalangan laki-laki mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, dan saya yakin kalau ada wanita yang berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau 1 bagaimana? Kata Nabi, pasti Nabi akan mengatakan 1 pun iya. Juga dari yang kedua, sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Qala Allah Ta'ala, idabtalaitu abdi bihabibataihi fasabar, awwattuhu minhumal jannah. Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, jika aku menguji hambaku dengan mengambil 2 anggota tubuh yang dicintainya,
Maksudnya sepasang matanya, dia buta, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya menjadi surga. Atau mengganti kedua matanya dengan surga. Nah, kedua buah hadits ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana takdir Allah yang berat sekali. Yang satu tadi meninggal anaknya pada saat lahir, dapat jaminan surga. Yang kedua adalah orang yang lahir buta atau menjadi buta setelah dia dewasa. Itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat cuplikan beberapa YouTuber ya di Timur Tengah di Saudi, coba datang dan berbicara dengan anak-anak buta, tapi yang berhasil tetap dididik oleh orang tuanya ya, menjadi hafid Quran, anaknya baik-baik. Lalu diajak ngobrol gitu. Di antaranya yang diajak ngobrol itu sampai saya terenyuh gitu, waktu diajak ngobrol. Dia bilang, coba bacakan ayat Al-Quran. Dibacalah sama anak buta tadi itu, bacaannya bagus banget, tajwidnya bagus dengan khusyuk. Menyentuh banget, kalau orang baca dari hati itu kan menyentuh sekali. Kemudian ditanya oleh orang yang bawa acara ini, apa yang kamu paling harapkan? Dia bilang, yang saya harapkan ya sudah saya meninggal, saya masuk surga. Anak kecil mungkin 7-8 tahun gitu. Lalu kemudian ditanya sama pembawa acara ini, apa kamu berharap Allah kembalikan penglihatan kamu? Dia bilang tidak. Ditanya, kenapa kamu tidak mau melihat? Dia bilang, pasti Allah memberikan ujian ini dengan hikmahnya. Sebagaimana rupanya sudah sampai kepada di hadis, dia bilang, bukankah Rasulullah SAW sabda Allah berfirman, anak kecil itu bicara gitu ya, kalau tidak ada seorang hamba yang aku uji dengan mengambil kedua matanya jadi buta, kecuali Allah akan balas dengan surga, itu yang aku harapkan. Aku tidak berharap apa-apa, karena selama ini semua juga kebutuhanku terpenuhi. Itu. Kemudian ada juga cerita yang lain, juga hafid Quran. Dia bicara sangat dewasa anak itu. Itu diajak ngobrol, dia tanyakan tentang ayat Al-Quran, tentang kegiatan-kegiatan dia, bagaimana perhatian orang tuanya, semua dia syukuri. Kemudian ditanya, apa kau berharap penglihatanmu bisa kembali? Dia bilang tidak. Saya berharap, ya sudah saya melalui dunia ini seperti keadaan sekarang, Alhamdulillah gitu ya. Lalu ditanya, kira-kira kalau seandainya Allah berikan penglihatan kamu, apa yang kamu paling harapkan? Dia bilang, saya melihat mushaf, melihat Al-Quran dengan mata kepala saya melihat kedua orang tua saya dan saya melihat diri saya sendiri. Itu saja. Selebihnya saya tidak butuh apa-apa. Jadi sebenarnya hal-hal yang berat juga di mata sebagian orang, itu sebenarnya ringan kalau orang bisa melalui dan bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang ketiga yang diangkat oleh penulis, dan ini semua tentu hadis-hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yarda li abdihil mu'min idha zahaba bisafiyyi min ahlil ardi fasabara wahtasaba bithawabin dunal jannah. Allah tidak rela memberikan balasan kepada hambanya yang beriman apabila dia Allah mengambil orang yang dicintainya dari penduduk bumi. Ada istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya meninggal. Lalu dia sabar gitu ya. Dia bersabar dan mengharapkan pahala kecuali Allah akan membalasnya dengan surga. Jadi Allah akan membalasnya dengan surga. Maka Syekh Mahmud Misri menutup mengatakan setelah angkat 3 dalil ini, ya Allah berikanlah kami kenikmatan ridho kepada seluruh ketetapanmu. Seluruh ketetapanmu.